Bab 2. Bursa lesu saja. Lelang musim semi akan lebih baik. Jangan kira tidak ada kesibukan di tempat kami. Pada Puseling dan Waterman lebih lesu lagi. Dunia yang aneh. Kita mengalami hal-hal yang semacam itu. Kalau mengunjungi bursa sudah 20 tahun lamanya. Coba bayangkan, mereka di sana, maksud saya, Puseling dan Waterman, mencoba merebut langganan saya, Ludwigstern. Saya tidak tahu apakah Anda kenal keadaan di bursa, tapi saya hendak mengatakan bahwa Stern adalah rumah dagang kopi yang utama di Hamburg, yang selalu dilayani oleh Lars & Co. Kebetulan saja saya tahu itu. Maksud saya, permainan Puseling dan Waterman itu, mereka itu akan mengurangi seperempat % dari upah makelar. Mereka itu penggunting dalam lipatan, tidak lain. Dan lihatlah apa yang saya lakukan untuk menangkis pukulan itu. Orang lain mungkin akan menulis surat kepada Ludwigstern bahwa ia juga akan mengurangi upah makelar, bahwa ia minta dipertimbangkan jasa-jasa Lars & Co. yang sudah punya hubungan lama. Menurut perhitungan saya, firma Lars & Co. selama 50 tahun telah mendapat untung 4 ton dari Stern. Hubungan itu sudah berasal dari zaman sistem kontinental, waktu kami menyelundupkan barang-barang dari negeri jajahan melalui Helgoland, dan seterusnya. Tidak, saya tidak menggunting dalam lipatan. Saya pergi ke Polandia, minta kertas dan pena, dan menulis bahwa karena perluasan yang pesat dari perdagangan kami belakangan ini, terutama oleh banyaknya pesanan dari Jerman Utara, ini adalah sungguh-sungguh benar, maka pegawai perlu ditambah. Ini adalah benar. Kemarin masih pengurus buku ada di kantor sudah jam 11 malam untuk mencari kacamatanya, bahwa terutama dirasakan perlunya pemuda-pemuda yang sopan dan berpendidikan baik untuk surat menyurat dalam bahasa Jerman, bahwa memang banyak pemuda-pemuda Jerman yang tinggal di Amsterdam mempunyai kepandaian yang diperlukan itu, tapi bahwa sebuah kantor dagang yang menghormati dirinya, ini adalah sungguh-sungguh benar. Maksud saya, Lars & Co. Makelar Kopi, Laurergracht, nomor 37. Harus berhati-hati benar menerima oknum-oknum untuk bekerja. Berhubung dengan bertambah meningkatnya kesembronoan dan kecabulan di kalangan pemuda, dengan menanjaknya setiap hari jumlah pencari keuntungan, dan berhubung dengan perlunya menggabungkan kesungguhan bekerja dengan kesungguhan melaksanakan perintah-perintah yang diberikan, sungguh semuanya itu benar. Semuanya itu adalah sungguh-sungguh benar, pembaca. Tahukah Anda bahwa pemuda Jerman yang berdiri di bursa di tiang 17 itu lari dengan anak gadis Puseling dan Waterman? Anak kami Mary juga akan berusia 13 tahun bulan September. Bahwa saya mendapat kehormatan mendengar dari Tuan Schaeffler melakukan perjalanan untuk Stern, bahwa Sepp yang terhormat dari firma Ludwigstern mempunyai seorang putra, Tuan Ernest Stern,
yang ingin beberapa waktu bekerja di kantor dagang Belanda untuk menyempurnakan pengetahuannya tentang perdagangan. Bahwa saya berhubung dengan di sini saya ulangi lagi segala macam ketidaksenonohan dan menceritakan perihal anak gadis Puseling dan Waterman. Tidak ada buruknya mereka mengetahuinya bahwa saya berhubungan dengan itu ingin sekali menugaskan Tuan Ernest Stern mengerjakan surat menyurat kantor dagang kami dalam bahasa Jerman. Demi kesopanan, saya tidak menyebut-nyebut honorarium atau gaji, tapi saya tambahkan lagi bahwa jika Tuan Ernest Stern suka tinggal di rumah kami, Lauregracht nomor 37, maka istri saya bersedia untuk mengurusnya sebagai seorang ibu, dan bahwa pakaiannya akan ditambal di rumah. Itu adalah sungguh-sungguh benar, sebab Mary pandai menambal dan memperbaiki rajutan, dan akhirnya bahwa di rumah kami orang taat beribadat. Itu mengenai sasaran, sebab keluarga Stern pengikut Luther. Lalu saya kirimkan surat itu. Anda mengerti bahwa Bapak Stern tidak bisa pindah dengan sukarela kepada Puseling dan Waterman. Kalau anaknya ada di kantor kami, saya ingin tahu apa jawabnya. Untuk kembali kepada buku saya, beberapa waktu yang lalu saya berjalan malam hari di Kalverstraat dan berhenti di depan sebuah warung rempah-rempah. Saya lihat pemiliknya sedang menyusun sebuah partai kopi Jawa yang biasa, yang bagus, yang kuning, jenis Cirebon yang agak rusak, yang bercampur kotoran. Hal mana sangat tertarik perhatian saya, sebab saya memperhatikan segala sesuatu. Tiba-tiba saya melihat seorang tuan yang berdiri di depan toko buku di sebelahnya, dan rasa-rasanya saya kenal. Dia pun nampaknya mengenali saya, sebab pandangan kami saban kali bertemu, saya harus mengakui bahwa perhatian saya terlalu terpusat pada kopi bercampur kotoran itu, dan saya tidak segera melihat apa yang kemudian saya lihat, yakni laki-laki itu berpakaian agak miskin. Jika tidak, tentu saya biarkan saja. Tapi tiba-tiba timbul pikiran saya bahwa ia mungkin seorang agen keliling dagang Jerman yang mencari maklar yang bisa dipercaya. Nampaknya seperti seorang Jerman dan juga seorang agen keliling, rambutnya rambut jagung, matanya biru, dan dalam sikap dan pakaiannya nampak bahwa ia seorang asing. Ia tidak memakai jas dingin yang tebal, hanya semacam syal tersandang di bahunya. Fritz mengatakan shawl, tapi saya tidak. Seolah-olah dia baru kembali dari perjalanan. Saya mengira bertemu seorang langganan dan memberikan kartu nama Las & Co. Maklar Kopi Lauregracht nomor 37. Kartu itu didekatkannya ke nyala gas dan ia berkata, "Terima kasih, tapi rupanya saya salah tanpa. Saya kira bertemu seorang kawan sekolah lama. Tapi Las, bukan itu namanya." "Maaf," kata saya, "sebab saya selalu hormat. Saya adalah Tuan Drogstoppel, Batavus Drogstoppel. Las & Co adalah firma. Maklar kopi Laurer. Nah, Drogstoppel. Anda tak kenal saya lagi?"
Coba pandang saya. Tambah lama saya memandanginya, tambah saya ingat bahwa saya sudah pernah melihatnya. Tapi aneh, mukanya menyebabkan saya seolah-olah mencium wangi-wangian asing. Jangan ketawa pembaca, nanti Anda akan mengerti apa sebabnya. Saya yakin bahwa ia tidak membawa minyak wangi barang setetes. Namun demikian, saya mencium sesuatu yang enak, yang keras, sesuatu yang mengingatkan saya kepada... Nah, saya ingat. Kaukah itu yang menyelamatkan aku dari orang Yunani? Ya, sahutnya. Apa kabar Anda? Saya ceritakan bahwa kami 13 orang di kantor dan bahwa kami sibuk. Lalu saya tanyakan dia, apa kabarnya? Kemudian saya menyesal telah memajukan pertanyaan itu, sebab ia rupanya dalam keadaan tidak begitu baik. Dan saya tidak suka kepada orang miskin, sebab biasanya kemiskinan itu karena salah sendiri. Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang mengabdi kepadanya dengan setia. Sekiranya saya hanya mengatakan, kami 13 orang, dan selanjutnya, selamat malam, maka saya terbebas daripadanya. Tapi karena bertanya jawab itu, keadaan saya tambah lama tambah sukar. Fritz mengatakan bertambah sukar, tapi saya tidak. Jadi tambah sukar untuk melepaskan diri daripadanya. Sebaliknya, saya harus pula mengakui bahwa buku ini tidak akan sampai ke tangan Anda, sebab ia merupakan akibat pertemuan itu. Saya suka mengatakan yang baiknya, dan orang yang tidak melakukan itu adalah orang yang tidak pernah puas, dan saya tidak suka orang begitu. Ya, dialah yang membebaskan saya dari tangan orang Yunani itu. Jangan Anda kira bahwa saya pernah dilarikan bajak laut atau saya pernah berkelahi di Levan. Sudah saya katakan kepada Anda bahwa sesudah kawin saya pergi ke Den Haag dengan istri saya. Di sana kami melihat gedung Maurits dan membeli kain flanel di Venstraat. Itulah sekali-kalinya saya jalan-jalan, sepanjang kesibukan dagang mengizinkan, karena kami sibuk sekali. Tidak, di Amsterdam sendiri dia memukul seorang Yunani sampai berdarah hidungnya, karena membela saya. Sebab dia selalu campur tangan dalam hal-hal yang bukan urusannya. Peristiwa itu terjadi tahun 33 atau 34 saya kira, dan bulan September. Sebab ada kermis di Amsterdam. Karena orang tua saya ingin menjadikan saya seorang pendeta, maka saya belajar bahasa Latin. Kemudian saya acap kali bertanya kepada diri sendiri, mengapa orang harus mengerti bahasa Latin untuk mengatakan dalam bahasa sendiri, Tuhan adalah baik. Baiklah, saya di sekolah Latin, sekarang namanya gimnasium, dan ada kermis di Amsterdam maksud saya. Di pasar barat ada kedai-kedai, dan jika Anda seorang Amsterdam pembaca dan kira-kira seumur dengan saya, Anda akan ingat bahwa salah satu kedai itu menarik perhatian istimewa karena adanya seorang gadis yang berpakaian sebagai orang Yunani dengan mata yang hitam dan jalinan rambut yang panjang. Ayahnya pun seorang Yunani, artinya kelihatannya seperti seorang Yunani.
Mereka menjual bermacam-macam wangi-wangian. Saya kebetulan sudah cukup mencapai usia untuk mengagumi kecantikan gadis itu, tapi tidak berani menegurnya. Lagi pula tidak ada gunanya, sebab gadis-gadis 18 tahun menganggap seorang pemuda 16 tahun sebagai anak kecil, dan anggapan mereka itu benar. Namun demikian, kami, anak-anak dari Kuarta, selalu datang malam hari di pasar barat untuk melihat gadis itu. Sekali waktu, orang yang berdiri memakai syal di depan saya itu ada di situ, meskipun ia beberapa tahun lebih muda dari yang lain-lain. Jadi masih kekanak-kanakan untuk melihat gadis Yunani itu. Tapi dia adalah yang unggul di kelas kami. Dia pintar, harus saya akui, dan dia suka sekali bermain, bergelut-gelutan dan berkelahi. Karena itu, dia bersama kami. Kami kira-kira 10 orang. Dari kejauhan kami memandangi gadis Yunani itu dan merundingkan apa yang harus dilakukan untuk berkenalan dengannya. Akhirnya diputuskan untuk mengumpulkan uang dan membeli sesuatu. Tapi kemudian kami mendapatkan kesukaran untuk menunjuk siapa yang akan menegur gadis itu. Masing-masing ingin, tapi tidak ada yang berani. Lalu diundi dan saya kena. Saya mengakui bahwa saya tidak ingin menempuh bahaya. Saya seorang lelaki dan seorang ayah, dan menganggap 3 orang yang mencari bahaya orang gila, seperti yang dikatakan pula dalam Alkitab. Memang saya senang bahwa pendirian saya tidak berubah mengenai pikiran tentang bahaya dan segalanya itu, karena sekarang pun saya masih berpendapat demikian tentang semua itu. Seperti malam hari ketika saya berdiri di depan kedai orang Yunani itu, dengan uang 12 kelip yang kami kumpulkan tergenggam di tangan. Tapi karena malu, saya tidak berani mengatakan bahwa saya tidak berani. Lagi pula saya terpaksa maju, karena teman-teman saya mendorong saya, dan segera juga saya sudah berdiri di depan kedai. Saya tidak melihat gadis itu. Saya tidak melihat apa-apa. Mata saya berkunang-kunang. Tergagap-gagap saya menyebutkan bentuk aoristus primus dari kata kerja yang saya tidak tahu, entah kata kerja apa. Flat il, tanyanya. Saya menguasai diri sedikit dan meneruskan. Menin eide theos, dan bahwa Mesir adalah hadiah sungai Nil. Saya yakin bahwa saya akan berhasil dalam perkenalan itu. Jika tidak pada saat itu, salah seorang teman saya karena kenakalan kekanak-kanakan mendorong saya dari belakang, sehingga saya menubruk lemari pajangan yang menutup kedai itu di depan. Setinggi separuh tinggi manusia, saya merasa cengkraman di leher saya. Kemudian satu lagi agak ke bawah. Beberapa ketika saya melayang, dan sebelum saya tahu apa yang terjadi, saya sudah berada dalam kedai orang Yunani itu, yang berkata dalam bahasa Perancis yang jelas bahwa saya seorang gamin, dan bahwa ia akan memanggil polisi. Sekarang saya sudah dekat kepada si gadis, tapi saya sama sekali tidak merasa senang. Saya menangis dan minta ampun, sebab saya takut bukan main. Tapi sia-sia. Orang Yunani itu mencekal tangan saya dan menendang saya.
saya mencari teman-teman saya. Pagi itu kami kebetulan ramai membicarakan Scaevola yang memasukkan tangannya ke dalam api. Dalam karangan-karangannya dalam bahasa Latin, mereka mengatakan bahwa perbuatan itu baik sekali. Tapi ya, tidak ada di antara mereka yang tinggal untuk memasukkan tangannya ke dalam api guna menolong saya. Itu maksud saya. Tapi tiba-tiba si Salman itu menerobos dari pintu belakang kedai. Ia tidak besar atau kuat, dan umurnya baru kira-kira 13 tahun. Tapi ia cepat dan berani. Masih terbayang matanya yang berkilat-kilat, biasanya redup. Tinjunya melayang mengenai orang Yunani itu, dan saya pun lolos. Kemudian saya dengar bahwa orang Yunani itu memukulnya habis-habisan. Tapi karena saya berpegang pada prinsip bahwa saya tidak akan mencampuri sesuatu yang saya rasa bukan urusan saya, maka saya segera melarikan diri. Jadi saya tak melihatnya. Itulah sebabnya maka wajahnya mengingatkan saya kepada wangi-wangian. Dan bagaimana orang di Amsterdam bisa berkelahi dengan orang Yunani. Kemudian apabila ada kermis lagi, dan laki-laki itu berdiri di kedainya di Pasar Barat, saya selalu pergi ke tempat lain untuk bermain-main. Karena saya suka kepada ucapan-ucapan yang berbau filsafat. Saudara pembaca, saya ingin mengatakan betapa ajaibnya berbagai hal saling berhubungan di dunia ini. Jika mata si gadis itu tidak begitu hitam, jika jalinan rambutnya agak lebih pendek, atau jika orang tidak mendorong saya menubruk lemari kedai itu, maka Anda tidak akan membaca buku ini. Maka bersyukurlah bahwa semua itu telah terjadi. Percayalah, segalanya di dunia ini adalah baik, sebagaimana adanya. Dan orang-orang yang tidak pernah merasa puas, yang selalu saja mengeluh, bukanlah teman-teman saya. Ada Busseling dan Waterman, tapi saya harus melanjutkan sebab buku saya harus selesai sebelum lelang musim semi. Terus terang saja, sebab saya cinta kebenaran, pertemuan kembali dengan orang itu tidak enak bagi saya. Saya segera melihat bahwa ia bukan orang yang bisa dipercaya. Dia tampak pucat sekali. Dan ketika saya tanyakan jam berapa, ia tidak tahu. Itu adalah hal-hal yang diperhatikan oleh orang yang sudah 20 tahun mengurusi bursa dan menghadiri banyak peristiwa. Saya sudah banyak melihat firma dagang yang bangkrut. Saya kira bahwa dia akan ke kanan, jadi saya harus ke kiri. Tapi lihat, dia juga belok ke kiri, jadi saya tidak bisa menghindarkan untuk bercakap-cakap dengannya. Tapi saya terus ingat bahwa ia tidak tahu jam berapa. Lagi pula saya tidak lihat bahwa jasnya tidak ditutup sampai ke dagu. Itu suatu gaya yang buruk sekali, sehingga saya berbicara dengan sepatah dua patah saja. Ia bercerita bahwa ia pernah ke Hindia, bahwa ia beristri dan mempunyai beberapa orang anak. Saya tidak keberatan terhadap semua itu, tapi saya tidak menganggapnya penting. Di Kapelsteg, biasanya saya tidak pernah berjalan di lorong sempit itu, karena tidak pantas bagi orang baik-baik saya rasa. Tapi sekali ini saya hendak membelok ke kanan di Kapelsteg.
Saya tunggu sampai hampir melewati lorong itu untuk memastikan apakah ia akan berjalan terus. Lalu saya berkata hormat sekali, sebab saya selalu hormat. Kita tidak tahu, mungkin kita akan memerlukan pertolongan. Saya senang sekali telah bertemu kembali dengan Tuan dan silahkan Tuan berhubungan dengan saya. Saya harus ke kanan. Ia memandang saya dengan aneh dan menarik nafas panjang. Lalu tiba-tiba dipegangnya kancing jas saya. "Trokstopel yang baik," katanya. "Ada yang hendak saya minta kepada Anda." Saya menggigil. Dia tidak tahu jam berapa dan hendak meminta sesuatu dari saya. Tentu saja saya menjawab bahwa saya tidak punya waktu dan harus ke bursa meskipun malam hari. Tapi kalau kita sudah 20 tahun mengunjungi bursa dan orang hendak minta sesuatu dari kita tanpa ia mengetahui jam berapa hari, saya lepaskan kancing baju saya. Saya memberi salam hormat sekali, sebab saya selalu hormat, dan masuk lorong Kapelstek. Suatu hal yang tidak pernah saya lakukan karena tidak pantas, dan kesopanan bagi saya adalah segala-galanya. Mudah-mudahan tidak ada yang melihat.